Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani, NPM 1962-201091 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi penggunaan pengendalian hasil keuangan dengan adanya faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pendahuluan, prinsip pengendalian menyatakan bahwa karyawan seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kendalikan. Pengukuran bisa dikendalikan sepenuhnya oleh seorang karyawan jika hanya dipengaruhi oleh tindakan atau keputusannya. Untuk melaksanakan prinsip pengendalian, pengevaluasi kinerja dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh yang mengganggu dari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun pada level manajerial dalam sebuah perusahaan menjadi hal yang tidak dapat dikendalikan secara parsial, berhadapan dengan pengaruh faktor yang tidak dapat dikendalikan juga rentan terhadap kesalahan penilaian. Prinsip pengendalian yaitu beberapa argumen yang berkaitan menjelaskan mengapa para karyawan seharusnya tidak menanggung risiko bisnis yang tidak dapat dikendalikan. Organisasi yang menahan karyawan yang bertanggung jawab terhadap faktor yang tidak dapat dikendalikan menanggung biaya karena sebagian besar karyawan akan menjalankan prinsip menolak risiko. Karyawan lebih menyukai bahwa imbalan berdasarkan kinerja mereka secara langsung berasal dari usaha mereka dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan itu ada 3. Yang pertama itu faktor ekonomi dan persaingan, yaitu yang mempengaruhi hasil pengukuran atau lebih. Salah satu hasil pengukuran yang lebih penting laba dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berubah, yaitu permintaan konsumen, harga produk atau jasa, dan atau biaya untuk melakukan bisnis atau biaya faktor. Yang kedua itu bencana alam, hal yang dilakukan oleh Tuhan, hal yang dilakukan oleh manusia, hal yang dilakukan oleh parlemen, dan semua hal yang mengindikasikan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak beralasan yang bisa disebabkan oleh alam atau kekuatan lain yang tidak dapat diprediksi dan tidak beralasan yang bisa disebabkan oleh alam atau kekuatan lain yang tidak dapat dikendalikan oleh para pekerja. Terkadang juga disebut kekuatan besar. Yang ketiga itu interdependensi atau saling ketergantungan. Terjadi ketika hasil dari salah satu entitas merupakan input dari entitas lain. Organisasi yang memiliki sekuensial interdependensi tinggi secara vertikal merupakan perusahaan yang terintegrasi seperti perusahaan kertas, dan interdependensi atau saling ketergantungan adalah hubungan berurutan
dan arah entitas organisasi menghasilkan dua output yang masing-masing akan digunakan oleh entitas dan digunakan sendiri. Pengendalian untuk efek yang mendistorsi dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, sebelum periode pengukuran dimulai, mereka dapat menentukan hasil pengukuran dengan hanya memasukkan item yang tidak dapat dikendalikan karyawan atau paling tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, metode penelitian untuk pengaruh faktor yang tidak dapat dikendalikan membutuhkan biaya. Biaya harus diseimbangkan dengan manfaat dan pengurangan risiko yang harus ditanggung karyawan. Isu-isu faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu organisasi diharapkan pada isu lain ketika berpikir mengenai penyesuaian tidak dapat dikendalikan. Salah satunya adalah tujuan dibuatnya penyesuaian itu. Faktor yang tidak dapat dikendalikan seharusnya tidak diperlakukan sama untuk semua tujuan imbalan. Pengevaluasi mungkin akan memanfaatkan ketika mempertimbangkan keputusan retensi seorang karyawan jarang dipecat karena sedang tidak beruntung. Namun, seorang pengevaluasi mungkin tidak akan memanfaatkan ketika mempertimbangkan isu kompensasi khususnya bonus. Jika kinerja menurun, perusahaan memiliki sedikit sumber keuangan untuk membayar kompensasi tambahan, sehingga karyawan diminta untuk menanggung beban organisasi bersama-sama. Pengendalian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan sebelum periode pengukuran. Yang pertama itu asuransi, yaitu kejadian yang tidak dapat dikendalikan, seperti kerusakan fisik dari aset perusahaan, pengaduan atas produk, tindakan penyalahgunaan dan kesalahan karyawan, kerusuhan, dan perusakan dapat diasuransikan. Yang kedua itu struktur pertanggungjawaban. Memastikan karyawan bertanggung jawab secara penuh terhadap area kinerja yang diinginkan manajemen. Kesimpulan yaitu prinsip pengendalian mempertahankan karyawan yang bertanggung jawab hanya pada bagian yang dapat mereka kendalikan. Dampaknya emang sederhana, tapi penerapan bisnis ini tidak semudah yang diperkirakan. Secara umum, prinsip pengendalian mempertahankan karyawan, lebih tepatnya bertanggung jawab terhadap apa yang dapat mereka pengaruhi, memberikan arah pedoman baik. Ketika keputusan dibuat untuk melindungi karyawan dari pengaruh yang tidak dapat dikendalikan, setiap metode yang digunakan memiliki trade-off jika penyesuaian dibuka setelah periode kinerja berakhir. Beberapa keuntungan memiliki standar kinerja tetap yang telah ditetapkan lebih dahulu akan menghilang. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.